maksimal. Tentang Lailatul Qadar, bukan satu istilah yang baru. Mungkin Anda sudah terlalu sering mendengar istilah ini. Namun memahami Lailatul Qadar tentu saja bukan sebatas untuk pengetahuan dan wawasan, tapi bagaimana agar bisa berwujud dalam upaya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkannya. Baik, tentang Lailatul Qadar, secara bahasa ada dua cara penyebutan. Bisa dibaca dengan huruf dalnya disukun, jadi bacanya Lailatul Qadri. Bisa juga dibaca dengan huruf dalnya di fathah, Lailatul Qadari. Anda bisa baca Lailatul Qadri, bisa juga Anda baca Lailatul Qadari. Kalau Anda baca dengan huruf dal disukun, Lailatul Qadri artinya malam kemuliaan. Tapi kalau Anda baca dengan huruf dalnya di fathah, Lailatul Qadari artinya malam takdir. Dan dua-duanya benar, karena Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, dan di malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan takdir untuk seluruh hambanya. Takdir itu, kata para ulama, ada 4 tingkatan. 4 tingkatan takdir. Ada takdir yang disebut dengan takdir azali. Kapan takdir ini ditetapkan oleh Allah? Takdir azali ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau yang sahih, Innallaha qaddara maqadira bi 50 alfi sanatin qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Allah Ta'ala menetapkan takdir 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Yang inilah disebut dengan takdir azali. Dan takdir ini yang tercatat di Lauhul Mahfuz, sehingga selamanya tidak akan pernah mengalami perubahan. Maka dari mulai sebelum langit dan bumi tercipta sampai kiamat, takdir ini tidak akan pernah mengalami perubahan. Yang kedua, ada takdir yang disebut dengan takdir umri. Apa itu takdir umri? Takdir umri adalah ketetapan Allah untuk para hambanya yang akan dia jalani seumur hidup sekali. Takdir seumur hidup. Kapan takdir umri ini ditetapkan oleh Allah? Takdir umri ini ditetapkan saat kapan? Saat kita atau saat janin manusia di usia berapa? 4 bulan, 120 hari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang ketiga, ada takdir tahunan yang disebut dengan takdir sanawi. Nah, takdir tahunan ini yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Lailatul Qadar. Ini ditetapkan saat Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Lailatul Qadar menetapkan takdir yang berlaku sampai akhir dari 1 tahun berikutnya. Karena itulah, ketika Anda berdoa pada saat Lailatul Qadar, doa Anda berpeluang besar mustajab. Dan ketika doa Anda mustajab, maka itu akan memberikan dampak baik selama perjalanan hidup Anda 1 tahun ke depan. Karena itu para ulama mengatakan, tidak ada anjuran untuk berdoa di awal tahun, baik tahun baru Masehi maupun tahun baru Hijriah. Enggak ada anjuran untuk memperbanyak doa ketika itu. Kalau mau memperbanyak doa sebagai bentuk awalan yang baik untuk menghadapi 1 tahun ke depan, Anda berdoa ketika Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ad-Dukhan, Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah.
Inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi. Itulah Lailatul Qadar. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan semua urusan zat yang maha bijaksana, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil tentang keberadaan apa? Takdir sanawi yang ditetapkan ketika Lailatul Qadar. Selanjutnya, ada takdir yang keempat, yaitu takdir yaumi. Yaumi berarti takdir harian, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir setiap hari. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Ar-Rahman, "Kulla yaumin huwa fi sya'n, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Setiap hari Allah Subhanahu wa taala punya urusan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi dari Rabb kalian yang kalian dustakan. Selanjutnya, ada banyak sekali keutamaan tentang Lailatul Qadar. Pertama, malam ini merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Makanya peringatan tentang nuzulul Quran itu tepatnya diperingati tanggal berapa? Apakah 17 Ramadan? Ataukah 21 Ramadan? Atau 23 Ramadan? 25 Ramadan? Atau 27 Ramadan? Para ulama berbeda pendapat saat malam pertama Al-Quran diturunkan. Saat Al-Quran pertama kali diturunkan itu pas malam berapa? Yang jelas di bulan Ramadan. Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, di situ kami turunkan Al-Quran. Apa makna Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan atau ketika Lailatul Qadar? Ada keterangan yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang dimaksud Al-Quran diturunkan ketika Lailatul Qadar adalah Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Utuh satu Quran. Setelah itu Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW munajjaman, secara berangsur. Sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW secara apa? Berangsur. Sehingga hari ini dapat ayat sekian, besok dapat ayat sekian. Dan itu tentu saja tidak semuanya berada di bulan Ramadan. Ada yang di bulan Syawal, ada yang di bulan Dzulqa'dah, ada yang di bulan Dzulhijjah, dan seterusnya. Termasuk di antaranya firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu turun ketika beliau sedang di Arafah. Dan di Arafah berarti peristiwanya di bulan Dzulhijjah. Lalu apa makna Al-Quran diturunkan ketika bulan Ramadan? Maknanya menurut Ibnu Abbas, Allah turunkan satu Quran utuh di Baitul Izzah yang berada di langit dunia. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun sekian bulan. Secara berangsur. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah ketika Lailatul Qadar. Maksudnya adalah Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu surat apa? Surat apa, Mas? Yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, coba kita cari yang ngantuk. Tolong yang ngantuk angkat tangan. Oh, ibu ngantuk. Surat Al-Alaq, ayat berapa? 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq sampai ayat yang kelima. 5 ayat ini di surat Al-Alaq diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Lailatul Qadar. Sementara surat-surat yang lain ada yang diturunkan di bulan Ramadan, ada yang diturunkan di bulan Syawal, di bulan-bulan yang lain sesuai yang Allah kehendaki. Baik. Selanjutnya, ketika Lailatul Qadar, Allah tetapkan takdir tahunan. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Ad-Dukhan yang tadi sudah kita baca. Fiha yufraku kullu amrin hakim amram min indina inna kunna mursilin. Pada hari itu, pada malam itu kami tetapkan urusan zat yang maha bijaksana amran min indina
ketetapan dari kami, inna kunna mursilin, sesungguhnya kamilah yang mengutus para rasul. Kemudian di malam itu diberkahi. Allah Subhanahu wa taala menyebut Lailatul Qadar dengan Lailah Mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam yang diberkahi. Dan bagian dari keberkahan Lailatul Qadar, amalan para hamba ketika itu dilipat gandakan, doanya diijabahi oleh Allah taala. Dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hitungannya berapa 1000 bulan? 83 tahun lebih 4 bulan. Kita umat yang secara umum umurnya pendek. Kata Nabi SAW, A'maru ummati baina 60 ila 70. Wa aqalluhum man yatajawazu dhalik. Usia umatku itu antara 60 sampai 70. Jarang di antara mereka yang usianya melebihi dari 70 tahun. Sehingga ketika umat Muhammad dengan modal usia yang relatif pendek, anggaplah misalnya ya, wafat di usia 70 tahun. Berarti umur amalnya berapa? Usia amal. Usia amalnya berapa? 70 tahun. Sejak bayi sudah sholat ya. Usia amalnya berapa? Kita kurangi misalnya 15 tahun. Maka orang ini beramal mulai dari usia 55 tahun. Atau di usia amalnya totalnya 55 tahun. Itu kalau wafat di usia 70 tahun. Dan umur yang pendek ini dominan tidak dipakai untuk ibadah. Sehingga misalnya saya tanya ya kepada Bapak Ibu, Anda kalau sehari tidur berapa jam? 8 jam. 8 jam. Kalau kita tidur selama 8 jam, ini sama dengan 1/3 umur hilang. Makanya kalau tidur jangan lama-lama ya. Saya boleh usul, kalau bisa Anda tidur tidak lebih dari 6 jam. Sanggup nggak kira-kira? Kerja ngantuk ya Pak nih. Tidak ada ulama yang dia hobi tidur. Rata-rata mereka tidurnya sedikit. Maka kalau bisa tidurnya dikurangi, agar waktu kita lebih bisa kita kuasai. Anda butuh waktu produktif untuk beramal, butuh waktu produktif untuk melakukan aktivitas dan kegiatan. Maka kalau 8 jam ini, jika Anda gunakan untuk tidur, berarti 1/3 umur kita hilang. Maka waktu usia yang diberikan oleh hamba selama 55 tahun, yang dipakai untuk beramal jauh lebih sedikit daripada itu. 55 tahun andekan, dalam sehari ada nggak 10% yang kita pakai ibadah? 24 jam itu berarti 2,4 jam yang kita pakai ibadah. Kayaknya ada mas, mungkin lebih dari itu. Baik, anggaplah misalnya 3 jam. Mungkin bisa jadi dari umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang terpakai untuk ibadah hanya 15%. Sisanya untuk kegiatan duniawi, untuk kita tidur, untuk kita istirahat, dan seterusnya. Baik, maka dengan keberadaan umur yang pendek ini, Allah memberikan anugerah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mereka diberi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. 1000 bulan yang di situ tidak ada Lailatul Qadar. Kalau 1000 bulan di situ ada Lailatul Qadar, ya tentu lebih banyak lagi. Sehingga kesempatan orang untuk beramal di malam itu seharusnya tidak dia sia-siakan. Umur amal kita sangat pendek. Maka sangat disayangkan jika ternyata kita hanya gunakan untuk hal yang sia-sia. Apalagi ketika disediakan Lailatul Qadar ternyata tidak kita manfaatkan dengan baik. Di malam itu Jibril turun dan membawa kebaikan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ar-ruh yang dimaksud di sini Jibril.
Karena sebutan Jibril itu Ruhul Kudus. Biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, min kulli amrin, untuk menetapkan segala urusan. Salamun hiya. Salamun hiya. Malam itu penuh dengan keselamatan hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Baik. Sehingga malam Qadar atau Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kita tulis ini aja ya. Lailatul Qadar. Itu berlaku satu malam utuh. Satu malam utuh itu berarti dari mulai maghrib sampai subuh. Berlaku satu malam utuh. Makanya Allah sebut dengan kalimat Lailatul Qadar. Pakai kata Lailah. Lailah itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan Ismul Wahdah. Ismul Wahdah. Kata benda yang menunjukkan satu kesatuan. Ada lailun. Kalau lailun itu namanya ismul jins. Ismul jins. Kata yang menunjukkan jenis. Waktu malam itu namanya lailun. Beberapa malam layali. Malam tidak penuh sebutannya lailun. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj, Anda bisa lihat di sini. Allah taala mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah tidak berfirman Subhanalladzi asra bi'abdihi lailatan. Tapi yang Allah firmankan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Bedanya apa, Pak? Kalau penyebutannya lailatan berarti dari maghrib sampai subuh. Itu lailatan. Kalau penyebutannya lailan, yang penting pokoknya di waktu malam. Udah? Kita lanjutkan. Lalu amalan saat Lailatul Qadar. Dianjurkan untuk melakukan amal soleh apapun ketika Lailatul Qadar. Terutama Qiyamul Lail. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang melakukan Qiyamul Lail ketika Lailatul Qadar didasari karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Qiyamul Lail itu beda dengan tahajud. Ada Qiyamul Lail, ada tahajud. Qiyamul Lail itu definisinya adalah semua bentuk ibadah yang dilakukan di malam hari. Ibadah di malam hari. Inilah Qiyamul Lail. Baik bentuknya baca Quran, dzikir, salat, atau apapun. Termasuk misalnya orang kajian di waktu malam, maka dia melakukan Qiyamul Lail. Sedangkan tahajud itu bentuknya salat. Dan ini didahului dengan tidur. Didahului dengan tidur. Maka kalau mau tahajud berarti tidur dulu, baru nanti setelah bangun dia bisa tahajud. Udah? Sehingga kalaupun misalnya ada wanita haid yang tidak bisa dia lakukan apa? Dia nggak bisa tahajud. Tapi wanita haid bisa nggak Qiyamul Lail? Apakah wanita haid dilarang untuk ibadah? Tidak. Wanita haid hanya dilarang melakukan sebagian ibadah. Tidak dilarang untuk melakukan semua ibadah. Ibadah apa saja, Pak, yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid? Ulama sepakat wanita haid boleh zikir. Sehingga wanita haid bisa membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, sebanyak-banyaknya. Wanita haid bisa baca sholawat. Pak, boleh nggak wanita haid baca Al-Quran? Ulama beda pendapat. Jumhur mengatakan nggak boleh. Sebagian ulama membolehkan seperti pendapat Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, pendapat Ibnu Hazm, kemudian juga beberapa ulama yang lainnya membolehkan wanita haid untuk membaca Al-Quran.
Kalau misalnya kita mengambil pendapat yang membolehkan Quran, walaupun ibu-ibu sedang haid, Anda tetap bisa membaca Al-Quran. Dan itulah di antara kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini, meskipun wanita itu sedang berhalangan, tapi dia tetap bisa membaca Al-Quran. Baik. Nah, di sini saya sampaikan Qiyamul Lail ketika Lailatul Qadar. Tidak harus sholat. Sehingga bagi mereka yang misalnya nggak bisa sholat, tapi bisanya baca Quran, bisanya dzikir, lakukan apapun yang bisa dilakukan. Dan dianjurkan untuk iktikaf, berdiam diri di dalam masjid, agar selalu bertahan dalam melakukan amal soleh. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man kana takafa ma'i falya'takif al-ashral awakhir." Siapa yang beriktikaf, ingin beriktikaf bersama aku, maka lakukanlah iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Wa qad uritu hadhil lailah thumma unsituha. Aku pernah dimimpikan oleh Allah melihat Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan tanggal berapa. Karena Lailatul Qadar menurut pendapat yang lebih kuat, yatanaqqal, itu berpindah. Kadang di malam 27, kadang di malam 25, kadang di malam 23, kadang di malam 21. Apalagi sekarang, beda pendapat antara ganjil genapnya udah beda. Ini ganjil atau genap? Nah, kamu kemarin puasanya melu sing ndi? Nek poso melu sing kari, nek bodo melu sing dhisik. Sehingga dia terjadi perbedaan dalam perhitungan ganjil genap. Bahkan andaikan ya, mulai Ramadannya itu seragam, baik pemerintah, ormas A, ormas B, semuanya seragam. Misalnya ya, perhitungan malam ganjil itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan perhitungan malam ganjil itu dihitung dari depan. Tadi malam 21. Berarti nanti malam 22. Besok malam 23. Dihitung dari depan. Ada yang dihitung dari belakang. Nah, kebayang nggak kalau dihitung dari belakang? Kalau dihitung dari belakang berarti kurangnya berapa? Nah, dihitung kurangnya berapa? Malam 21 itu berarti kurang 10 hari. Jadinya genep. Malam 22 kurang 9 hari. Ganjil. Karena ada riwayat dalam sebagian hadis, Nabi SAW menyebutkan baqiya thamaniyata ayyam, sab'ata ayyam, tis'a ayyam. Beliau menyebutkan tersisa sekian hari. Sehingga ketika penyebutannya tersisa, berarti dia dihitung dari belakang. Makanya jangan coba-coba. Kalau ganjil aktif, genep selimutan. Nah, itu nggak kayak gitu. Terus gimana Pak? Yang benar Pak, 10 hari itu diratani semua. Dari mulai malam pertama sampai malam yang terakhir. Insya Allah salah satu dari 10 itu adalah Lailatul Qadar. Makanya Nabi SAW meminta kepada kita agar beriktikaf selama 10 hari. Selanjutnya, mengenai waktu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada di salah satu malam di 10 malam terakhir Ramadan. Terutama di malam ganjil. Cuman perhitungan ganjilnya tadi bisa dari depan, bisa dari belakang. Coba kita lihat di sini. Nabi SAW mengatakan, Lailatul Qadri fil ashril awakhir min syahri Ramadan. Lailatul Qadar ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini keterangan Ibnu Taimiyah ya. Hakadza sahani Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu qala, karena beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, hiya fil ashril awakhir min Ramadan wa takunu fil witri minha. Ini ada di 10 terakhir Ramadan dan adanya di bagian ganjil. Beberapa hadisnya yang menunjukkan itu. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan.
Dalam hadis yang lain, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah di malam 10 terakhir Ramadan Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa. Lailatul Qadar itu di malam ke-9 yang tersisa. Malam ke-7 yang tersisa. Malam ke-5 yang tersisa. Berarti ngitungnya dari belakang. Dan hadis ini riwayat Bukhari. Makanya lebih aman kalau semuanya diisi dengan amal. Demikian pula disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, ara ru'yakum qad tawatta'at fis sab'il awakhir. Jadi ada sahabat yang bermimpi tentang Lailatul Qadar terjadi pada 7 malam terakhir Ramadan. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku melihat bahwa mimpi kalian saling bersesuaian pada 7 malam terakhir. Faman kana mutaharriyan, maka siapa yang nyari Lailatul Qadar falyataharraha fis sab'il awakhir. Carilah di 7 malam terakhir. Mulai malam berapa itu? 23 sampai penghujungnya. Peluangnya lebih besar. Sehingga dari 10, 7 malam yang terakhir setelah 23 ini yang paling berpeluang munculnya Lailatul Qadar. Sudah dipersempit oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak, kalau kita perhatikan waktu ibadah yang paling afdol itu di ujungnya. Hari Jumat itu waktu ibadah. Maka waktu yang paling afdol ada di mana? Setelah asar hari Jumat. Itu waktu mustajab untuk berdoa. Waktu ibadah, waktu malam. Yang paling afdol sepertiga malam yang terakhir. Terutama waktu sahur yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mustaghfirina bil ashar. Di antara sifat manusia yang mulia adalah dia rajin istighfar di waktu sahur. Demikian pula Ramadan, waktu yang paling afdol di penghujungnya. Meskipun Pak, hampir di semua negara itu ada golongan pemalas. Di Indonesia ada, di Saudi juga ada Pak. Cuman pemalasnya Saudi dengan Indonesia beda. Bedanya gimana Pak Ustadz? Kalau orang yang malas di Indonesia, awal Ramadan tuh rajin Pak. Awal Ramadan, masjid-masjid penuh dengan jamaah. Bahkan yang tidak pernah sholat, waktu awal Ramadan ikut apa? Shaf pertama sholat subuh. Masya Allah. Wah, pangling bapak ini. Sampean sinten Mas? Loh, saya kan warga sini. Oh, saya baru tahu kalau bapak ke masjid. Tak kira ini Nasrani. Tak kira ini non-muslim. Saking gak pernahnya ke masjid. Begitu dia datang ke masjid pas Ramadan awal. Mereka gak kuat untuk beribadah sampai akhir. Sehingga mungkin berjalan 15 hari sudah banyak yang mutung. Terjadi apa? Kemajuan shaf. Demikianlah fenomena yang bisa kita lihat di Indonesia. Di masjid Anda juga kayak gitu. Sama ya, sama dengan di tempat kita. Kalau di Saudi Pak, pemalasnya juga ada. Tapi pemalasnya Saudi, Ramadan itu milih akhir. Sehingga bagian awal mereka nggak ke masjid, begitu akhir Ramadan rajin ke masjid. Ya, lebih mending yang mana? Hah? Karena mereka tahu, di bagian akhir itu yang paling utama. Jadi ibarat sebuah toko Pak. Toko ini menyediakan diskon selama 1 bulan. Makin ujung diskonnya makin gede. Awal-awal 10%, pertengahan jadi 20%, di ujung 90%. Nah, cuman ramenya di bagian awal. Kalau orang itu tahu rahasianya, maka dia akan lebih milih ujung daripada awal. Karena amal itu keberhasilannya diukur dari ujungnya. Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari ujungnya. Sehingga Anda terhitung berhasil atau gagal, alat ukurnya adalah coba lihat ujungnya kayak apa. Maka yang berhasil di bulan Ramadan adalah ketika ujungnya baik. Yang berhasil ketika hidup pada saat dia husnul khatimah.
Yang berhasil ketika dia beramal, ketika dia selesaikan sampai tuntas. Innamal a'malu bil khawatim. Karena itu perjuangan kita ketika bulan Ramadan sampai kapan? Sampai Ramadan berakhir. Jangan pernah merasa puas. Wah, awal-awal dulu saya sudah rajin sholat, Pak. Sekarang aku kesel ya, Pak. Bahkan waliyadzubillah, musibah sampai ada yang nggak puasa. Awal-awal Ramadan dia puasa, sudah memasuki 10 terakhir malah nggak puasa. Padahal itu waktu yang paling istimewa. Baik, selanjutnya. Tanda Lailatul Qadar. Tandanya terlihat di pagi harinya. Malamnya nggak kelihatan. Pak, katanya itu suhunya tidak terlalu dingin, tidak panas, nyaman. Tapi kok dingin terus ya, Pak? Nah, sampean masjidnya AC-nan. Suhunya sudah diatur, suhu ruangan dalam masjid. Tanda-tanda seperti itu nggak bisa kelihatan. Makanya Lailatul Qadar ini gaib. Namun orang bisa melihat tandanya di waktu pagi. Matahari terbit dalam keadaan putih dan tidak terik. Tidak menyengat. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, wa amaratuha antatul asyamsu sabihati yaumiha bayda ala syu'a'alaha. Tandanya adalah matahari terbit pada pagi harinya dalam keadaan putih dan tidak memancarkan sinar yang menyilaukan. Hadis riwayat Muslim. Makanya kalau nyari tandanya di waktu malam, tak rasakno kok ya podo antarane saiki karo wingi. Iki sing ndi sing Lailatul Qadar. Mungkin Anda tidak bisa merasakan perbedaan yang signifikan. Tapi baru kelihatan di waktu paginya. Baik. Nah, muncul pertanyaan, terus tanda orang yang dapat Lailatul Qadar itu kayak apa? Seperti apa tandanya atau bagaimana tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Ada keyakinan di masyarakat bahwa tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dia akan mengalami kejadian luar biasa. Dan ini keyakinan yang tidak benar. Misalnya, orang yang dapat Lailatul Qadar itu adalah orang yang dia melihat tulisan Allah di langit. Atau melihat ada pancaran cahaya yang turun dari langit. Atau melihat bintang-bintang gemerlapan luar biasa. Tidak seperti biasanya. Atau melihat pohon sujud. Wah, tambah gak karu-karuan ini. Atau dia melihat batu sujud. Ini semuanya tahayul. Enggak benar dengan adanya seperti itu. Bukan syarat disebut dapat Lailatul Qadar, dia harus bisa melihat atau dia ditampakkan oleh Allah kejadian yang luar biasa, bukan syarat. Karena itu keyakinan ini menjadikan sebagian orang pesimis dan mutung untuk beribadah. Karena dia sudah merasa sering ibadah di malam ganjil, namun ternyata selama dia beribadah tidak mendapatkan kejadian aneh apapun. Dan ini yang kita yakini. Makanya ada yang bilang, kalau orang buta kok sampai dia bisa melihat, berarti dia dapat Lailatul Qadar. Orang cacat, lumpuh, tiba-tiba bisa berjalan cepat, berarti dia dapat Lailatul Qadar. Semua itu adalah keyakinan yang tidak benar. Lailatul Qadar terjadi sepanjang malam, sejak maghrib sampai subuh. Semua orang yang melakukan ibadah ketika itu berarti dia melakukan ibadah di Lailatul Qadar. Itulah keyakinan yang benar. Bukan Lailatul Qadar harus ada peristiwa istimewa, peristiwa aneh yang kita saksikan. Terus gimana, Pak? Saya juga nggak tahu tandanya apa kalau itu Lailatul Qadar. Ya mungkin Anda nggak ketemu tandanya kecuali setelah terbit matahari. Itu pun kalau diperhatikan. Sekalipun dia hanya mengerjakan ibadah wajib saja, sholat maghrib dan isya di malam Qadar, dia mendapatkan bagian pahala beribadah di Lailatul Qadar. Dia mendapatkan bagian ibadah di Lailatul Qadar. Imam Malik meriwayatkan secara balaghon, artinya tanpa sanad, menukil keterangan seorang ulama tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib. Gelarnya Sa'id bin Musayyib itu Sayyidut Tabi'in. Beliau mantune Abu Hurairah.
Sa'id Ibnu Musayyib. Sa'id pernah mengatakan, min lailatul qadar. Siapa yang menyaksikan sholat isya, artinya melaksanakan sholat isya secara berjamaah ketika Lailatul Qadar, faqad akhadha bihaddihi minha. Berarti dia telah mengambil sebagian jatah dari Lailatul Qadar. Mengambil sebagian jatah dari Lailatul Qadar. Artinya dia dapat pahala dari Lailatul Qadar sesuai dengan kuantitas amalnya. Jadi ini mau ngelakoni sholat isya berjamaah, maghribnya mungkin tidak berjamaah, tapi isyaknya berjamaah. Berarti dia dapat Lailatul Qadar selama sholat isya tadi. Baik, karena itu seharusnya yang kita lakukan apa, Pak? Perbanyak, diperlama. Jika memang betul ini Lailatul Qadar, maka kita harusnya memperbanyak amalan. Dan ada satu doa yang diajarkan Nabi SAW. Kalau kita merasa itu adalah Lailatul Qadar, kita membaca apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Anda ulang-ulang terus. Doa ketika Anda merasa malam itu adalah Lailatul Qadar. Selanjutnya, Lailatul Qadar akan selalu ada. Selalu ada maksudnya apa? Tidak hilang setelah Nabi SAW wafat. Karena sebagian orang meyakini bahwa Lailatul Qadar hanya ada di zaman Nabi SAW. Begitu beliau wafat, sudah tidak ada lagi Lailatul Qadar. Dan ini keyakinan yang salah. Yang benar, Lailatul Qadar itu selalu ada. Sehingga Ramadan ini ada Lailatul Qadar, besok akan ada Lailatul Qadar, dan demikian seterusnya. Dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, aku diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan. Wa urani suhbaha asjudu fi ma'in watin. Waktu itu saya bermimpi, pagi harinya saya sujud di atas air yang bercampur dengan lumpur. Qala famutirna lailata 23. Kami mendapatkan hujan, kata Abdullah bin Unais, kami dapat hujan di malam 23. Subuhnya Nabi SAW ngimami, fasalla bina Rasulullah, Nabi SAW ngimami kami, fansarafa, ketika beliau salam, wa inna atharal ma'i wattin ala wajhihi wa anfihi. Di keningnya Nabi SAW dan di hidung beliau ada air yang bercampur tanah liat. Nah, ini seperti yang saya mimpikan itu. Ternyata jatuhnya tanggal berapa? Malam 23. Maka ini menunjukkan keutamaan Lailatul Qadar, di mana Allah pertahankan itu sampai kiamat. Pertanyaannya, apakah Lailatul Qadar itu tidak boleh terjadi hujan? Ini kenyataannya terjadi hujan. Nabi SAW malam harinya hujan, pagi harinya beliau sholat subuh, dan ada tanda lumpur tanah di kening beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. An-Nawawi mengatakan wa ajma'a man yu'taddu bihi ala wujudiha. Para ulama yang pendapatnya diperhitungkan telah bersepakat bahwa Lailatul Qadar itu ada dan tetap berlangsung hingga akhir zaman berdasarkan hadis sahih yang masyhur. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau kelamaan Anda tidur ya, maka sampai di sini saja sebagai pengantar ya. Berapa menit tadi? 40 menit. 45. Baru setengah jam. Baru 30 menit. 40 menit. Ya. Perhitungan video kru 40 menit. 40 menit itu sudah gak kuat ya. Katanya ya, kemampuan orang dewasa dalam menyerap materi itu 19 menit. Maka kalau lebih dari 19 menit perlu apain? Gebrak meja. Maksudnya gebrak meja. Ganti
pembicaraannya. Baik, kita coba break sejenak 1 menit. Anda boleh usap-usap muka tapi nggak usah keluar ya. Lalu kita sambung dengan sesi berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian siang ini. Baru saja kita dengarkan bersama, Masya Allah, materi yang telah berlangsung dari Ustadz Ami Nurbaiz. Kemudian untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kiranya Bapak Ibu sekalian hadirin di pengajian kali ini untuk bisa bertanya terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Ami Nurbaiz. Monggo silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan Ibu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya mau tanya, untuk wanita itu terbaik iktikafnya seperti apa? Iktikaf. Apa kita ke masjid juga atau karena tadi saya lihat kan orang haid pun bisa ya, misalnya mengisi ibadah malamnya dengan zikir segala macam. Apakah saya bisa melakukannya di rumah, misalnya sambil masak nyiapin sahur gitu? Dan yang kedua, kalau kita kelewat ya Lailatul Qadar ternyata udah tadi malam, kita baru menyadarinya siang harinya. Ada nggak ibadah yang bernilai tinggi juga di hari itu? Apa hanya berlaku di malam hari? Baik. Baik, bagaimana Ustadz Ami mau langsung dijawab atau ditampung dulu untuk pertanyaan berikutnya? Baik, dijawab dulu aja. Baik, silakan Ustadz. Bagaimana wanita ketika i'tikaf? Kami menyarankan lebih baik di rumah. Tapi kalau misalnya mau i'tikaf, hukumnya boleh. Dan dulu para ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah SAW, mereka ketika malam terakhir, 10 malam terakhir Ramadan, mereka melakukan i'tikaf. Sehingga wanita i'tikaf itu sudah biasa dilakukan oleh para ummahatul mukminin. Selanjutnya, apabila wanita itu i'tikaf, maka pastikan aman dari fitnah, aman dari potensi bahaya, baik potensi bahaya fisik maupun potensi bahaya non-fisik. Misalnya, di masjidnya ada tabir yang tertutup, sehingga kalau Anda tidur, ibu-ibu tidur misalnya, sampai harus tersingkap jilbab dan seterusnya, aman, karena ada tabir yang menutupi. Tapi kalau misalnya masjidnya nggak ada tabirnya Pak, di sini campur, laki bisa melihat ke perempuan, perempuan bisa lihat ke arah laki-laki, dan bebas. Nah terus nanti kalau tidur gimana? Ya tidur aja. Ya cuman masalahnya ketika wanita tidur, bisa jadi dia tersingkap aurat dan seterusnya tanpa sadar. Oleh karena itu, kami tidak sarankan dalam posisi ketika mesinnya kurang begitu aman, tidak dipisahkan antara laki dan perempuan untuk iktikaf di masjid tersebut. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Baik, kita menyadari Lailatul Qadarnya telat. Jadi malam tadi Lailatul Qadar, baru ngehnya paginya. Loh, matahari terbitnya kok kayak gini? Ini seperti yang tadi disebutkan dalam hadis dari Ubay bin Ka'ab. Nah terus gimana? Gak mungkin bisa disusulkan. Ya Allah, aku sholat duha, jadikan ini seperti qiyamul lail. Bisa nggak? Nggak bisa. Maka tidak ada amal yang bisa menyamai amal yang dikerjakan di Lailatul Qadar. Dari sisi pelipatan pahalanya yang lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya selama 10 terakhir tadi, kalau bisa diratani semua. Jika intensitas pahala kita sama, baik tanggal 21, malam 22, 23, 24, sampai malam 30, insya Allah itu yang terbaik. Jangan sampai misalnya, ini malam 30, kayaknya nggak mungkin Lailatul Qadar di malam 30. Akhirnya malah nggak sholat. Atau tidak tarawih sama sekali. Siapa tahu itu justru Lailatul Qadar. Anda nggak tahu. Maka harusnya diratani semuanya. Wallahu a'lam. Baik, Bu Ana, apakah untuk pertanyaannya sudah terjawab?
Alhamdulillah. Untuk pertanyaan berikutnya, baik dari sisi sebelah pria. Silahkan Bapak untuk bertanya. Baik Bapak Ustadz. Kami kadang bingung nih Pak. Untuk malam Lailatul Qadar itu kan satu malam Pak ya. Pertanyaannya, karena bumi itu bentuknya bulat dan berotasi Pak. Nah, bisa jadi sekarang saya mengalami Lailatul Qadar. Apakah di belahan bumi yang lain itu belum gitu Pak, karena masih siang. Nah, kalau saya orang kaya Pak, maunya ketinggalan. Apakah masih bisa mengejar pakai pesawat nih Pak di malam hari? Masya Allah. Itu Pak pertanyaan saya, terima kasih. Punya jet pribadi misalnya. Jadi misalnya pas sudah subuh nih, loh kok matahari terbitnya bagus, ayo kejar pakai jet. Kita menuju ke negara yang masih malam. Lebih cepat mana jetnya sama mataharinya? Dengan rotasi buminya. Mungkin dia nggak bisa nyusul itu. Baik, betul bahasanya malam ini berputar. Hari ini kita siang, di sebalik kita, waktu Amerika, malam. Terus gimana Pak? Cara Allah menghitung Lailatul Qadar. Kita nggak diminta untuk ngitung kok Pak. Kita diminta untuk beramal. Pokoknya yang penting beramal saja. Dan malam yang berlaku adalah malam yang berlaku untuk kita. Bukan malam yang berlaku untuk orang lain. Sehingga andaikan kita bisa menciptakan mesin yang memindahkan badan ini ke tempat yang jauh dalam waktu sekejap, ya, kayak film Star Trek dulu ya. Sehingga manusianya masuk ke dalam sebuah tabung, lalu jasadnya diurai, kemudian jadi unsur kecil-kecil, disalurkan pakai kabel. Tiba-tiba di sana berubah wujud jadi manusia utuh. Ya. Cuman waktu itu tidak ada terus kupingnya sebelah kan kebalik kan. Andaikan bisa seperti itu, Anda bisa menjumpai waktu malam terus-terusan. Cuman kan kita juga nggak bisa memastikan apakah betul itu Lailatul Qadar atau tidak. Karena itu memang kita akui bahwasanya waktu malam ini berputar sebagaimana siang juga berputar. Tapi perhitungannya tetap jelas. Sekarang berapa Ramadan? Tanggal berapa Ramadan? Tanggal 21 Ramadan. Sekarang kita berada di tanggal 21 Ramadan. Nanti kan geser tuh siang tuh. Muter tanggal 21 Ramadan berikutnya pindah ke daerah yang lain. Tapi perhitungan jelas nggak? Jelas. Nggak mungkin. Berarti tanggal 21 Ramadan itu muter terus Pak. Nggak ganti-ganti hari. Enggak. Pasti nanti akan ganti hari. Pindah ke tanggal 22. Namun kita diperintahkan untuk fokus dengan apa yang ada di lingkungan kita. Kamu Ramadan di mana? Di Indonesia. Ya berarti perhitungan malam keberapa, malam ganjil, malam genap, bagaimana cara kamu beribadah di waktu kapan mengikuti perhitungan Indonesia. Wallahu a'lam. Bagaimana Bapak sudah terjawab untuk pertanyaannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk pertanyaan berikutnya mungkin monggo dari ibu yang sebelah belakang, Ibu Yulia. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini mengenai 10 hari terakhir. Ini kan di masjid tempat saya tinggal itu ada himbauan mengenai sholat tasbih berjamaah. Jadi di malam-malam ganjil, tanggal malam 21, malam 23, 25, 27 tuh ada himbauan mengenai sholat tasbih berjamaah. Mau menanyakan mengenai hukum atau keutamaan dan sebagainya, atau hadis atau yang menyatakan atau yang memperkuat mengenai sholat tasbih berjamaah tersebut di malam-malam ganjil. Gitu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat tentang sholat tasbih, coba di sini saya bacakan ya. Sholat tasbih menurut sebagian ulama tidak disyariatkan. Di sini saya bacakan ya.
La tushra'u salatu tasbih, tidak disyariatkan salat tasbih. Dan ini pendapat mazhab Hambali, salah satu pendapat mazhab Hanafi, pendapat yang dipilih oleh Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini ulama mazhab Malikiyah. Ibnu Taimiyah dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, qala Abu Ja'far Al-Ukaili, laisa fi salati tasbih hadithun yathbut. Dalam salat tasbih tidak ada hadis sahih. Dalam salat tasbih tidak ada hadis yang sahih. Wa qala Abu Bakar Ibnu Arabi, laisa fi hadithun sahih. Abu Bakar Ibnu Arabi juga mengatakan tidak ada hadis sahih dalam salat tasbih. Wala hasan, dan bahkan tidak ada hadis hasan. Wa balagha Ibnul Jauzi, dan Ibnul Jauzi lebih serius lagi, fadzakarahu fil mawdu'at, hadis tentang salat tasbih itu disebutkan dalam kumpulan hadis palsu. Wa sannafa Abu Musa Al-Madini juz'an fi tasihihi fatabayanna, maka Abu Musa Al-Madini beliau menulis satu kumpulan yang isinya tentang salat tasbih dan itu sahih. Fatabayana, akhirnya jadi jelaslah. Namun semua jalurnya kulluha dha'ifah, semua jalurnya lemah. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar tidak menganjurkan salat tasbih. Dan kalaupun misalnya ada orang yang ingin salat tasbih, maka sebaiknya sendirian dan tidak berjamaah. Wallahu a'lam. Sehingga hadisnya itu hadis yang lemah. Banyak orang yang menilai lemah. Di saat yang sama, salat tasbih ini ya bisa atau dilakukan secara sendirian, bukan berjamaah. Kalaupun misalnya dia ingin salat tasbih dan menilai sahih dan hasan hadis tentang salat tasbih, karena ulama beda pendapat. Tapi jumhur menilai hadisnya dhaif. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu Yulia, apakah sudah terjawab? Baik. Monggo silakan mungkin dari bapak-bapaknya lagi, apakah ada yang mau bertanya lagi? Sudah merem. Wis ngantuk liar-liar ndelok jam kapan rampung. Bagaimana? Atau mungkin dari sisi ibu-ibu lagi ada yang mau bertanya kembali? Monggo. Baik. Dari Pak An, monggo silahkan Pak An untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk penjelasan tadi yang cukup detail dan gamblang. Insya Allah teman-teman sudah bisa memahami. Yang sekarang di realitas teman-teman yang bekerja ini, Tat. Jadi kami dibagi 3 shift. Terutama teman-teman yang shiftnya masuk ke shift malam, Ustadz. Jadi ada yang dari jam 3 sore sampai jam 11. Kemudian ada yang dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Masya Allah. Nah, ini kan sebenarnya sangat sayang untuk dilewatkan ketika menghadapi 10 hari terakhir di Ramadan. Karena ibadah yang bisa dimaksimalkan teman-teman ketika waktunya bersinggungan dengan bekerja, mohon sarannya seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Ustaz. Nggak boleh tidur. Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Masya Allah. Baik. Untuk yang berada di shift malam, saya itu pernah ke job site di area tambang batu bara ya. Jadi untuk sopir-sopir truk dam yang gede-gede itu, bannya saja itu saya berdiri sambil tangan saya angkat gini, nggak nyampe ujungnya, saking gedenya lingkaran bannya. Itu kerjanya kerja malam, nanti istirahat jam 12 malam sampai jam 1. Dipakai untuk tidur. Jam 1 nanti alarm berbunyi, kerja lagi. Mereka juga kesulitan. Terus gimana kami tahajud? Ya enggak bisa. Apalagi supir truk ya. Dan dia dalam posisi itu harus selalu siaga. Bahkan kadang mereka pas sholat subuh itu, karena kan sampai jam 7. Sholat subuh tepat di area tambang. Boleh sholat tapi harus menepi. Sehingga sholat di atas truk. Dan di atas truk itu ada tempat agak luas, bisa dipakai untuk satu sajadah. Baik.
Mungkin keadaan Anda tidak lebih parah daripada mereka. Tapi mereka itu punya semangat. Saya pengen beribadah ketika Lailatul Qadar. Saya pengen beribadah di 10 malam terakhir Ramadan. Cuman kami nggak bisa terikat dengan perjanjian seperti ini. Kita sarankan, ya sudah kalau begitu resign saja. Wah, berat dengan gajinya. Masya Allah. Berat dengan gajinya ya. Area tambang. Baik, terus teman-teman kira-kira apa yang bisa dimaksimalkan kalau dia sedang bekerja? Bisa nggak Anda kerja sambil dermimil dikir? Bisa? Apakah di sini dilarang untuk dikir ketika kerja? Tidak. Sehingga Anda bisa kerja sambil qomat kamit dermimil dikir. Yang dibaca apa Pak Ustadz? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya coba lihatkan ini ya. Kana Abu Hurairah yusabbihu fil yaum. Berapa sih jumlah tasbih yang dibaca oleh Abu Hurairah? Diceritakan oleh Ikrimah sebagaimana yang dikutip dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Qala Ikrimah, kata Ikrimah, kana Abu Hurairah yusabbihu kulla yaumin tintai asyrata alfa tasbihatin. Dalam sehari beliau bertasbih 12.000. 12.000. Itu kalau pakai counter itu ya, error itu. Counter itu kan cuma sampai 1.000 ya. 1.000 reset, 1.000 ke reset. Pakai tasbih yang muter-muter itu bingung ngitungnya. 12.000, subhanallah, 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 subhanallah. Wa yaqulu usabbihu ala qadri tiyati. Aku bertasbih semampuku. Jadi jangan pernah merasa rajin berzikir. Zikirnya para sahabat itu luar biasa. Khalid bin Ma'dan termasuk salah satu di antara pemuka tabi'in. Kana yusabbihu fil yaum, dalam sehari beliau bertasbih arba'ina alfa tasbihatin, 40.000 kali. Berarti kan nggak ada waktu untuk ngobrol Pak. Rata-rata mereka adalah para pendiam, tapi ibadahnya luar biasa. Baca tasbih 40.000 kali. Abu Hurairah berapa tadi? 12.000 kali. Nah, maka Anda jangan pernah merasa saya sudah terlalu banyak zikir, leren sih, enggak. Zikir kita masih jauh di bawah zikirnya para sahabat. Sehingga yang kerja, kalaupun misalnya kesulitan untuk sholat, silahkan Anda bisa berzikir dan bertasbih sepanjang bekerja. Wallahu a'lam. Baik Pak Aan, apakah sudah terjawab? Alhamdulillah. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian kami berikan kesempatan untuk satu kali pertanyaan kembali. Monggo silakan. Ibu-ibu, ada yang mau bertanya kembali? Atau mungkin bapak-bapak yang di sebelah sana? Sepertinya, apakah masih ada? Ada satu hadis ini ya, kita ingin tegaskan ulang. Baik, Ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, mujahid seperti apa yang paling besar pahalanya? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran, yang paling banyak berzikir. Fa ayyus shaimina a'dhamu ajran, orang puasa seperti apa yang paling banyak pahalanya? Qala, Nabi SAW mengatakan, aktsaruhum lillahi dzikran, orang puasa yang paling banyak berzikir sambil berpuasa. Kemudian beliau menyebutkan salat, zakat, haji, sedekah. Yang paling besar pahalanya adalah aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak zikirnya. Makanya puasa kita jumlahnya sama. Sama-sama 1 bulan. Tapi yang membedakan apa? Isinya. Sehingga kalau Anda berpuasa sambil banyak zikir, membaca Quran, dan aneka kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, insya Allah akan bernilai pahala yang besar. Wallahu a'lam. sekali lagi mungkin kami berikan kesempatan untuk pertanyaan terakhir. Baik, jika tidak ada,
Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah telah kita simak bersama tausiah